Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Firliani dengan NPM 25120111123 dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview 5 jurnal yang sudah saya cari dan sudah saya baca untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ilmu Negara yang didoseni oleh Ibu Chandra Perbawati SHMH. Baik, jurnal pertama yang saya baca adalah berjudul Perkembangan Bentuk Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dari Kaumiyah, di mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, bukan federal, karena bangsa kita sangat majemuk dan bentuk kesatuan dianggap paling tepat untuk menjaga persatuan dari Sabang sampai Merauke. Jurnal ini juga menekankan bahwa perubahan politik tidak boleh mengubah prinsip dasar negara yang berlandasan pada Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, pada jurnal kedua, saya akan bacakan judulnya, yaitu Kedudukan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Artikel ini membahas bagaimana struktur ketatanegaraan berubah setelah amandemen UUD. Dulu MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, kekuasaan dibagi lebih seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini menciptakan sistem checks and balance di mana setiap lembaga bisa saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, yang ketiga, berasal dari Justisia atau Jurnal Hukum Universitas 11 Maret dengan judul Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bentuk Negara Kesatuan. Penulisan ini menjelaskan pentingnya otonomi daerah, yaitu hak daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan. Namun, otonomi tetap berada dalam koridor negara kesatuan. Artinya daerah boleh mengatur kebijakan sesuai kebutuhan lokal, tetapi tetap tunduk pada hukum nasional pada prinsip NKRI. Selanjutnya, saya membaca artikel dari jurnal Cosmogov Universitas Padjadjaran yang membahas reformasi struktur pemerintahan dalam negara demokratis. Artikel ini menyoroti pentingnya pembaruan birokrasi agar pemerintahan lebih efisien dan akuntabel. Menurut penulis, struktur negara yang baik tidak hanya membagi kekuasaan, tapi juga memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Yang terakhir ada jurnal Law and Justice. Jurnal terakhir saya baca berasal dari Law and Justice Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Artikel berjudul Konsep Negara Hukum dan Penerapannya di Indonesia. Intinya, Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kekuasaan, bukan kehendak pribadi penguasa. Penegak hukum yang adil menjadi fondasi utama bagi susunan negara agar berjalan sesuai konstitusi dan menjamin hak-hak rakyat. Baik, telah selesai 5 jurnal yang saya sampaikan. Berikutnya akan saya simpulkan dari 5 jurnal yang sudah saya bacakan. Susunan negara Indonesia dibangun di atas 3 prinsip utama. Pertama, kesatuan dalam keberagaman. Kedua, keseimbangan antar lembaga negara. Dan ketiga, supremasi hukum sebagai dasar pemerintahan. Sebagai warga negara, kita perlu memahami struktur ini agar bisa ikut menjaga kelangsungan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Baik, terima kasih kepada yang sudah menonton ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang luas tentang susunan negara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.